Psikologi Penggerak Angkatan 9 dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Saja. Beliau adalah guru kimia di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Assalamualaikum Ibu Saja. Waalaikumsalam Bu Tama. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Baik. Sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi agar sebagai persiapan awal supaya Ibu nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama terkait dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu diharapkan siswa mampu menganalisis konfigurasi elektron serta menentukan letak suatu unsur pada tabel sistem periodik. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan dilakukan saat observasi? Yang ingin saya kembangkan yaitu bagian dari aspek pengetahuan maupun keterampilan siswa dalam menuliskan konfigurasi elektron dan menentukan letak unsur di tabel sistem periodik. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan. Mungkin terkait dengan strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran. Untuk strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi yang saya gunakan yaitu diferensiasi konten berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan untuk kesiapan sosial maupun emosional. Kemudian nanti saya akan menyediakan beberapa materi sesuai dengan minat anak-anak, yaitu berupa penyediaan materi berupa poster, teks materi, kemudian bentuk video juga untuk pembelajaran. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran? Untuk media pembelajaran saya menggunakan AKPD, laptop serta dukungan proyektor. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa, di kelas mana, dan di jam berapa? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di kelas 10-2 di hari Senin di jam pembelajaran ke-7 dan 8. Baik, nanti pada hari Senin kelas 10-2 di jam ke-7 dan ke-8 saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Dan nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu, kegiatan pasca observasi. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya dari percakapan pra-observasi. Nanti kita akan bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan. Ibu permisi ikut belajar bersama kalian ya. Iya Ibu. Silakan ketua kelas disiapkan dahulu. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya cek kehadirannya dulu. Untuk yang tidak hadir hari ini ada? Oke, berarti nihil ya? Silakan disiapkan buku kimianya, modul kimia, atau buku cetak, dan alat tulis kalian di mejanya.
Sudah? Oke, sebelum memulai pembelajaran, supaya tidak mengantuk, saya mau kalian semua berdiri dulu di tempatnya masing-masing. Berdiri. Oke, sudah semua berdiri. Kita mau ice breaking biar tidak ngantuk saat pembelajaran. Maka saya mau ketika saya mengucapkan pagi maka kita tepuk sekali. Kita coba. Kalau siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Oke, mulai ya. Pagi, 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 malam, malam, siang, malam, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang. Oke, cukup. Oke, kita kembali. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membagi kelompok. Silakan sekarang duduk dulu per kelompok. Sudah? Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Perhatikan ke layar depan. Ada video atau animasi akan kita tonton bareng-bareng. Animasi apa ini? Nah, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang teori atom. Tadi ya. Teori atom itu mengenal tentang elektron. Nah, pada hari ini maka kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Di tata surya itu banyak planet termasuk bumi ya yang mengelilingi matahari. Di mana matahari itu sebagai inti. Nah, di planet-planet itu bisa kita katakan bahwa dia itu memiliki alamatnya masing-masing. Jadi maksudnya alamat, misal tuh si bumi itu berada di lintasan ketiga dari matahari. Nah, berarti alamatnya ada di lintasan ketiga matahari atau letaknya di lintasan ketiga. Kemudian Mars itu ada di depan bumi, itu ada di lintasan keempat dari matahari. Nah, begitu juga elektron. Elektron itu ada letaknya juga di atom-atomnya. Bagaimana kita menentukan letaknya? Apakah bisa? Bisa? Oke. Setelah itu, ini gambar apa? Tabel periodik. Nah, unsur-unsur itu letaknya ada di tabel periodik. Nah, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan konfigurasi elektron dan menentukan letak suatu unsur atau atom yang berada di tabel periodik. Jadi letak-letak unsur itu maupun elektronnya itu ditentukan dari konfigurasi nantinya. Oke, sekarang saya akan membagikan LHPD kepada masing-masing kelompok kalian. Dibaca bersama-sama. Silakan dibuka LHPD-nya dan diisikan identitas kelompoknya masing-masing.
LKPD selanjutnya. Oke, amati bersama-sama video yang akan Ibu tayangkan. Electronic configuration and the position of an element in the periodic table. We all know that an atom consists of a central part called the nucleus, which contains positively charged protons and electrically neutral neutrons. The number of protons in an atom is called its atomic number and is represented by Z, while the sum of its protons and neutrons is called its atomic mass number, which is represented by A. Besides protons and neutrons, there are negatively charged particles called electrons, which revolve around the nucleus in various shells or orbits. This arrangement of electrons around the nucleus of an atom in various orbits is called its electronic configuration. Please note here that the number of electrons in an atom is always equal to the number of protons, which makes the atom electrically neutral. Every orbit has a certain capacity to accommodate electrons. For example, the atomic number of potassium is 19. Therefore, there are 19 electrons revolving around the potassium nucleus in the potassium atom. Out of these, 2 electrons enter the first orbit, 8 in the second orbit, the other 8 enter the third orbit, and the remaining 1 electron, instead of entering the third orbit, enters the fourth orbit. Hence, the electronic configuration of potassium is 2, 8, 8, 1. The electronic configuration of an element also helps us to decide the position of an element in a periodic table. Berdasarkan video yang sudah kalian tonton, apa yang kalian amati? Ada apa saja di video tadi? Elektron mengelilingi inti. Iya, ada elektron mengelilingi inti. Di sini mau jawab? Konfigurasi elektron. Oke, ada konfigurasi elektron di video tadi ya. Di sini? Nomor atom sama dengan elektron maupun proton. Dari kelompok apa? Iya, ada tabel periodik di sini. Nah, maka dari video pembelajaran tadi, maka kita di sini melalui LKPD itu nanti kita akan menuliskan konfigurasi elektron serta menentukan letak maupun golongan maupun periode dari suatu atom yang telah tersedia di LKPD. Oke, selanjutnya untuk mengisi LKPD ada konten materi yang sudah Ibu sediakan untuk dipelajari untuk menjawab LKPD yang sudah Ibu berikan. Di sini Ibu menyediakan poster. Kemudian nanti ada video pembelajaran, bisa di-scan atau di-copy linknya. Dan ada teks materi. Silakan perwakilan kelompok masing-masing mengambil konten materi sesuai minat kalian dan kemampuan kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan. Selanjutnya silakan dibuka videonya yang menggunakan video, yang menggunakan poster silakan dilihat posternya, diamati, kemudian silakan kerjakan LKPD-nya mulai dari
berdasarkan video pembelajaran dan poster yang sudah kalian buat. Silakan berdiskusi ke kelompok. Mohon untuk kerjasamanya setiap anggota kelompok untuk mengerjakan LKPD di kelompok ini. Oke, silakan. Jadi 4 kuadrat. Kemudian yang ini yang ini berarti 2 dikali 7. Sama ya Om. Oke, ada yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya, silakan. Ini silakan maju ke depan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Konfigurasi elektron dari atom-atom dengan mengisi elektron pada tabel kulit H sampai P. Elektron valensi menyatakan golongan, jumlah kulit dan jumlah kulit menyatakan periode. Oke, gimana yang lain? Apakah sama kesimpulan yang diperoleh? Ada yang beda? Sama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai konfigurasi elektron tentang dari atom Niels Bohr, di mana di atom Niels Bohr itu kita mengenal konfigurasi itu dari kulit K sampai kulit Q. Itu ada 7 kulit. Kemudian untuk hubungan konfigurasi dengan tabel sistem periodik adalah bahwa kalau elektron valensi itu menentukan golongan. Kalau jumlah kulit itu menentukan periode. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang atom, perkembangan atom yang selanjutnya yaitu tentang atom mekanika kuantum. Oke, saya tutup pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.